Jadi kalau ada konflik di dalam network ya, dan konfliknya itu berkaitan dengan satu dua individu ya, bahas di luar network lah. Lalu bagaimana, nah ini berkaitan kalau dalam networking itu ada konflik gimana menyelesaikan, mengkomunikasikannya. Oke, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin bertanya dulu nih, karena para sales, marketing, begitu ya, mereka yang profesional, ingin sekali memaksimalkan networking ini. Bagaimana sih mempraktekkannya ini ya, supaya bisa memaksimalkan kesuksesan yang dirancang atau yang menjadi tujuan? Silakan Pak James. Yes, sangat-sangat penting untuk seorang salesperson efektif dalam hal networking ya, sangat-sangat penting karena orang sales itu kan hidup dari bank nama yang baru terus ya. Jadi networking itu adalah bank nama ya. Cuman jangan begitu masuk aja langsung caplok gitu loh. Oke. Ya kan, masuk aja caplok tanpa memberi apa-apa, tanpa orang sudah kenal kita, tanpa orang sudah nyaman sama kita, tanpa orang sudah suka sama kita, tanpa orang sudah trust sama kita, langsung hadir satu dua kali aja caplok langsung kabur ya. Orang nggak suka langsung ya. Jadi yes, penting sekali orang sales harus pinter-pinter bernetworking ya. Dan kalau kita network dengan baik, justru kita diajak oleh orang-orang di network itu untuk bergabung ke network lain karena rata-rata setiap orang punya jaringan, setiap orang punya network di 3-4 tempat kan ya. Kita 3-4 tempat. Arisan aja, ibu-ibu arisan aja minimal ada 3 arisan kok. 3 arisan. Kelompok ini berbeda, kelompok itu berbeda, kelompok ini berbeda ya. Kalau orang suka sama kita diajak kok untuk bergabung di arisan-arisan lain, betul ya. Komunitas juga begitu. Kalau kita gawe sepeda dan kita menyenangkan, orangnya menyenangkan, kita diajak ke komunitas gawe sepeda yang berbeda kok ya. Nanti gawe sepeda berbeda pula, lo hobi mancing, yuk teman saya hobi mancing, yuk kita memancing sama-sama. Masuk pula ke network dan komunitas memancing, betul. Jadi luas sekali loh. Jadi seorang sales harus pinter bernetworking dan justru bank nama dan yang segar itu datang dari sana. Iya. Nah, Pak James tadi mengatakan 2 hal tadi saya catat ya. Kalau sudah kenal dan nyaman dengan kita, maka dia akan jauh lebih terbuka. Kalau kita punya sesuatu yang kita tawarkan, dia akan jauh lebih percaya, atau kita akan diajak untuk berkenalan lagi dengan networking yang lain begitu. Jadi harus kenal dan membuat mereka nyaman terlebih dahulu begitu ya, Pak James. Dan kuncinya tadi Pak James di awal sudah mengatakan ya memberi gitu ya. Iya. Nah, Pak James kan di dalam networking kita berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia. Ya, seringkali makin kita kenal, makin kita merasa nyaman tuh kan ada gesekan ya, kayak rumpun bambu ya, makin dia banyak, makin rapat, makin bergesekan. Bagaimana cara berkomunikasinya kalau terjadi konflik? Kalau ada gesekan, which is normal seperti Ola tadi bilang ya, gesekan itu kan tidak menggesek kepada kalau ada pohon bambu ya, yang gesek kan sama kita gesek pohon-pohon ke sebelah kanan dan sebelah kiri kan. Betul. Yang jarak 30 pohon setelah kita itu kan nggak gesek ke kita. Benar. Jadi kalau ada konflik di dalam network ya, dan konfliknya itu berkaitan dengan satu dua individu ya, bahas di luar network lah. Bahas di luar network ya. Jangan sampai network itu keruh gara-gara konflik 2 orang kan ya. Jadi bahas di luar network, jangan cari perhatian lah. Ada orang kan baper, urusan kecil diumumin ke banyak-banyak orang sehingga wah semua grupnya, setiap anggota dari grup jadi nggak nyaman gitu loh. Oke ya. Nah, kalau demikian kan Anda tidak berkontribusi secara positif ke grupnya. Anda justru membawa kekacauan dan kekeruhan di dalam grupnya kan. Ya, jadi kalau ada konflik, selesaikan di luar grup lah. Sesuaikan di luar grup. Ya. Baik, Pak James tadi di sesi sebelumnya Pak James menjelaskan soal tepat sasaran. Bagaimana sih kita bisa tahu ya Pak James ya, bahwa sharing informasi kita ini bisa tepat sasaran, mengenali sasarannya itu gimana? Mungkin Pak James bisa share di bagian ini. Bagus sekali Ola. Mengenali sasaran itu adalah mengenali sifat network kita kan ya, sifat di network kita ya. Orang-orang di network kita itu sampai dia bergabung di network ini,
pasti ada satu kesamaan lah antara mereka, ya. Iya, Apakah iya. ini network pengusaha, atau Oke, network orang yang suka olahraga, atau network orang iya, yang suka ngopi, betul ya? Macam-macam networknya. Dia ada benang merahnya, ya. Dan iya. benang merah itu pun kadang-kadang bisa lihat, ya, bukan hanya hobinya mereka, tapi concernnya mereka apa, kekhawatiran Mhm, merekanya apa, ya, mhm. kebutuhan mereka apa. Kan ada, kalau kita sudah bergabung di network itu dan niat kita adalah cari tahu how can I contribute to this network, kita akan lebih peka, ya, dalam hal keinginan dan kebutuhan anggota-anggota yang ada di network itu. Karena dasarnya niatnya adalah how can I contribute to the network, bagaimana kehadiran saya di network ini bisa bawa hal yang added value lah, added value ke network ini. Okey, ya. Jadi kalau Mhm. Anda adalah bintang, katakan seorang yang sangat-sangat populer, yang begitu Anda bergabung, network pasti heboh. Selamat bergabung ya Mas ini, selamat bergabung ya Mas itu, selamat bergabung Mas ini, selamat. Tetapi setelah disapa dengan begitu ramai, si bintang ini, si artis ini tidak aktif di networknya. Lama-lama dia juga dianggap sebagai biasa aja gitu loh. Ya, kebintangannya itu pudar. Kebintangannya itu pudar. Awal-awal saja, gila, dia bergabung loh di network kita, seru banget. Ya, tapi akhirnya ya gitu-gitu aja. Ya, ditegur nggak nyaut gitu ya, diajak melakukan sesuatu nggak berminat, nggak ada ketertarikannya, ya Ya, lama-lama orang juga akhirnya ya udahlah ngapain gitu ya Pak James ya. biasa-biasa aja. Gitu kan? Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa. Sebaliknya, seorang yang biasa-biasa, karena dia aktif banget berkontribusi terhadap network ini, setelah 1 tahun, dialah jadi bintangnya. Jadi star Si network bintang. ya. Ya, dia jadi bintang. Dia kemana-mana orang kenal dia, gitu ya. Orang sapa dia, orang cerita tentang kebaikan yang dia lakukan, gitu kan. Mhm, mhm. Ya, so it's all about giving sih. It's more Oke. giving than taking. Oke, Pak James tadi di ujung tuh, Pak James mengatakan gitu ya, karena kita terus melakukan yang baik gitu ya, pada akhirnya, anggota di network ini yang justru bercerita ya tentang kebaikan kita. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang, kenal sama Pak James nggak sih? "Oh ya Pak James yang orangnya itu lalala." Nah itu berarti apakah sebagai tanda, satu tanda bahwa, network kita menunjukkan efektif ya, dan bisa semakin kita maksimalkan untuk kesuksesan kita. Kalau misalkan ada yang, bertanya sama kita kenal sama ini nggak sih, "Ah udahlah nggak usah dibahas." Kalau ngomongnya kayak gitu tuh Pak Jus berarti apakah itu tidak efektif? Silakan. Kalau yang kedua itu mendingan berdiam di rumah aja daripada bergabung di satu network dan lebih banyak orang omongin jeleknya kita kan. Iya, 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 Mendingan di iya. rumah aja dah. Ya, Kalau jadi udah kesimpulannya adalah kalau sudah mau bernetworking, ya, lebih aktif dan aktifnya secara positif. oke, Iya iya, itu, iya, kalau sudah mau bernetworking ya. iya. Kalau enggak, kalau mau bernetworking namun akhirnya muncul citra yang negatif, mendingan nggak usah lah, ya Mhm, kan? mhm, mhm, mhm. Oke, kami mohon diingatkan bagaimana, power networking skill ini bisa memaksimalkan kesuksesan kita, karena tadi ada banyak hal yang juga Pak Jem sudah sampaikan ya, soal kita memberi, kemudian bahwa kalau kita mau sukses itu ya kita perlu dibantu, disokong oleh banyak orang begitu. Silakan Pak James. Yes, jadi kita perlu sadar bahwa networking itu penting, ya, karena kita nggak bisa kerjakan semua sendirian dan memang nggak perlu kerjakan sendirian. Dan kalaupun mau kerjakan sendirian, nggak mungkin. Sayang lah. Sedangkan kanan kiri depan belakang ada orang yang bisa bantu kita kok buka jalan ya dalam hal itu, ya, oke. Ya. Kedua adalah untuk bernetworking memang ada etikanya. Memang ada Mhm, etikanya, memang ada keterampilannya, ya, dan harus belajar. Apalagi ya. sekarang dengan bernetworking, lewat online lagi, ya, lewat digital lagi, lewat sosmed lagi, sangat mudah, justru sangat mudah. Tidak terlalu menyita waktu dibandingkan dengan networking offline kan ya. Kalau Ya, networking offline misalnya gowe sepeda, udah deh, setengah hari udah selesai itu, habis itu. Ya, ya. seminggu 2 kali aja makan waktu kan. Tapi kalau kita bernetworking di sosmed kita, komunitas kita, WhatsApp grup kita, itu jauh lebih ngirit waktu. Ya, jadi Ya. kita harus belajar bagaimana bernetworking offline dan online.